Sudah ditemani salah satu peneliti dari SMRC, kembali bersama kita Bang Ade Armando. Bang, mari kita simak bersama data quick count yang terupdate per pukul 3.30 sekian. Hari ini PDIP 19,68% dari 27,5 TPS, yaitu sejumlah sudah ada sekian ratus, 550 dari 2000 TPS ya. Ini apa yang bisa kita simpulkan atau cermati dari data? Pertama-tama ini mengkonfirmasi ya, lagi-lagi ini mengkonfirmasi apa yang selama ini sudah kita teliti, apa yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, bahwa angkanya kurang lebih seperti itu tuh ya. PDIP 19, nomor 2 Golkar, kemudian Gerindra, nomor 4 adalah Demokrat, nah nomor 5-nya ini adalah PKB. Ini sorry, di sini PKB lebih tinggi dari Demokrat sedikit ya. Dan sisanya adalah yang average, yang apa namanya, yang middle, di tengah-tengah. Kalau 6, dua yang paling unggul ini memang sudah banyak diprediksi oleh sejumlah pengamat beberapa waktu kita build up menuju election day seperti itu. Apakah partai yang menyusul di urutan 3, 4, dan 5 juga sesuai studi yang selama ini dilakukan? Misalnya, betul. Urutannya juga? Dua besar selalu itu berdua kan? Ya ada PDIP, kemudian ada Golkar. Nah yang ketiga adalah selalu yang biasanya adalah dua, antara Gerindra dan Demokrat. Nah PKB biasanya agak di bawah lagi, baru kemudian the rest ya, sisa lain. Cuman kan apakah ini artinya ada perubahan yang besar signifikan dari hasil penelitian? Sebetulnya tidak ada ya. Karena ingat ya, ini baru 27%. Nah kedua adalah 27% itu dari mana? Ya. Mayoritas memang sekarang kalau kita lihat sudah hampir 30% dari Jawa. Ya. Tapi sisanya area Jawa itu masih 70%. 70% dari wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya sangat tinggi. Jadi misalnya kalau saya mau bicara tentang PDIP, PDIP masih bisa berharap bahwa dia akan meningkat terus suaranya. Kenapa? Karena justru kekuatan PDIP itu ada di misalnya di Jawa Tengah, ya, sebagian di Jawa Barat misalnya. Demokrat juga sebenarnya berharap begitu. Atau misalnya yang kuat di kayak PKB masih berharap bahwa dari Jawa Timur akan besar, akan naik lagi. Memang itu lumbung suara mereka. Tapi kalau melihat trennya sejauh ini sampai saat ini ya, apakah sudah ada pola yang bisa terbentuk atau partai yang kemudian hopeful ini masih punya harapan seperti itu, kemudian masih ada kemungkinan menyusul partai-partai di depannya? Sebenarnya menyusul itu kan begini, kalau antara 4 dan 5%, 5 naik 7% itu kan cuma soal bahwa angkanya saling ya bergerak di angka yang itu juga kan sebetulnya. Nanti kan implikasinya adalah lebih pada jumlah kursi yang akan dihasilkan dari jumlah persentase tersebut. Sehingga yang ingin saya katakan begini kira-kira. Angka ini sebetulnya bagi para partai itu sudah menjelaskan apa yang mereka barangkali expect selama ini kalau mereka menggunakan penelitian beneran ya. Maksud saya begini, ada juga penelitian yang nggak benar ya. Kalau ada penelitian yang nggak benar emang jangan dipakai. Tapi kalau Anda merujuk pada penelitian benar, Anda udah tahu nih kira-kira suara kami akan seperti ini. Cuman sekarang adalah yang lebih penting buat mereka ini adalah misalnya saja buat PDIP, concern mereka pasti adalah dalam sisa 70% di Pulau Jawa ini masih mungkin nggak dia naik menjadi misalnya harapan mereka pasti 25%. Di atas 25. Ya, itu. Nah itu yang masih terbuka kemungkinan itu untuk bahwa partai-partai besar ya yang mengungguli. Betul partai-partai besar yang mengharapkan, terutama kan selain bahwa mereka duduk di parlemen atau punya suara besar di parlemen, juga bisa mengusung calonnya sendiri. Bahwa terutama bagi PDIP, Golkar, Gerindra, mereka berharap bahwa dengan demikian mereka bisa mengajukan suara presiden mereka sendiri. Nah sekarang pertanyaannya adalah misalnya kita kasih contoh Gerindra lah. Gerindra selama ini sangat pede dengan mengusung Prabowo. Bahkan ada lembaga penelitian yang punya mereka sendiri, orang Gerindra sendiri yang selalu mengatakan Gerindra tuh suaranya di atas 20%, 20%. Nah sekarang ini salah ya. Kemungkinan besar salah. Artinya mereka harus menghitung dengan siapa mereka harus berkoalisi agar mereka bisa mencapai minimum suara 20%. Di sini juga partai tengah dan kecil juga harus mulai memikirkan pemetaan politik mereka. Karena sekarang nggak ada partai yang kecil-kecil banget kecuali yang dua itu, yang ya dengan agak berat hati kita bilang bahwa buat PBB dan PKB itu kayaknya bahkan parliamentary threshold barangkali akan lewat, akan sulit. Tapi yang lain kan Bang Ade, kita masih akan terus mengupdate di jam-jam berikutnya bagaimana perkembangan terkini dari Hitung Cepat kita di sini untuk